الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله Tasdiq العظيم. Sadaqallahul Azim. Jadi kita harus biasa membaca teks Arab meskipun tidak ada harokatnya bisa lancar gitu ya. Sehingga ketika disuruh baca misal tadi Qul huwallahu ahad familiar dengan itu. Baik, sekarang pertanyaannya meningkat. Amir tadi membaca surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Langsung paham enggak? Ada yang paham, ada Artinya yang langsung enggak. ngerti enggak? Yang Ada enggak yang ngerti, ada yang enggak. Yang tidak ngerti yang mana? Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu. Ya, ngerti. Logis kan? Bisa diterima kan? Hmm. Allahus somad. Artinya apa, Mir? Allah tempat. Allah menjadi sandaran. Tumpuan. Tumpuan. Iya. Amir ini kan bahasa Malaysia kan nggak jauh dengan bahasa Indonesia sebetulnya kan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanak. Artinya dia tidak bisa menjadi bapak dan juga tidak bisa menjadi anak. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Itu kan langsung paham ya ketika kita mendengar qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, ini tentang keesaan Allah. Oh, ini tentang tauhid. Gitu kan. Sekarang coba bandingkan dengan yang bawah. Fauzan. Tadi Fauzan membacanya benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya apa, Zat? Pak Ustaz ngerti nggak maksudnya? Ini hampir mirip-mirip dengan di atas, ya Ustaz. Tentang keesaan Allah. Tentang tauhid juga. Iya. Ini kan ada la ilaha illahu. Itu janganlah tidak ada Tuhan selain Allah, yang itu di situ Ustaz. La ilaha kullu syai'in. Setiap segala sesuatu. Karena semuanya ya kan, katanya ada mata, ada hidung. Ini wajah. Kan disebut wajah itu kan ini. Tapi apakah wajah Allah itu seperti wajah kita? Kan enggak begitu. Padahal semua selain wajah Allah itu kan hancur. Lalu wajah Allah bagaimana? Nah, beda dengan yang di atas. Meski yang di atas dengan yang di bawah sama-sama tentang tauhid, tentang keimanan, tapi yang di atas lebih mudah dipahami. Langsung masuk, bisa dicerna oleh logika kita. Beda dengan yang di bawah, harus berpikir dulu. Bahkan sampai akal kita nggak bisa mengindra. Wajah itu maksudnya begini. Gitu ya. Dan lanjut. Nah, sekarang ini.
Ali Imran ayat 7. Mushafnya dibuka semua. Ini teks Al-Quran yang tanpa harokat. Siapa sanggup, sukarela, siapa yang siap jadi relawan membacakan Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-7? Silahkan. Siapa yang rela jadi relawan? Lukman, dibaca. Oh, Amir. Silahkan, Amir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum, coba perhatikan artinya ya. Wallazi anzala 'alaikal kitab, huwa dialah Allah, allazi yaitu zat yang anzala 'alaikal kitab yang menurunkan Alkitab Al-Qur'an kepadamu. Minhu ayatun muhkamat, di antara ayat-ayat itu ada yang sifatnya muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Hunna umul kitabi wa ukhoru mutasyabihat. Hunna umul kitab, maksudnya pokok-pokok Al-Quran. Wa ukhoru mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha min, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Ibtigha al fitnah, dalam rangka menimbulkan fitnah.
wa ibtigha ta'wilih, dan untuk mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya illallah warrasikhuna fil ilmi, kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmu. Yaquluna, mereka berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman pada ayat-ayat yang mutasyabihat tadi, bahwa semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari situ. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripada, melainkan orang-orang yang berakal. Quran Ali Imran ayat 7. Iwani Fidil, coba teman-teman buka mushaf masing-masing. Ya. Quran surah Ali Imran 7 itu ada di halaman berapa? Masih poros selesai. Halaman 50. Halaman 50. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Nah, kita ini insya Allah ulul albab yang mau mengambil pelajaran. Allahumma amin. Amin. Kemudian setelah melihat ayatnya, coba perhatikan frase yang dilingkari merah itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Di situ kalau di mushaf kalian ada apa? Halo. Di antara illallah warrasikhuna ada tanda apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Illallahu itu saya lingkari, saya kasih tanda merah agar kalian mengerti, peka, agar kalian bisa langsung mencermati bahwa di situ itu ada tanda waqaf. Kalau di mushaf itu tandanya waqaf, mim kan, mim kecil. Coba buka mushaf kalian, ada kan? Nah, pangkal dari perselisihan itu ada di sini. Memahami wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Artinya apa? Artinya wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang tahu takwilnya illallah kecuali Allah, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang pengetahuannya itu merasuk, para cendekiawan, para ulama yang betul-betul memahami tentang hakikat ilmu. Artinya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Perhatikan waqaf dan wasolnya. Di lafadz illallah warrasikhun. Di antara lafadz Allah dan lafadz warrasikhuna fil ilmi itu ada tanda waqaf. Ya, ada tanda waqaf. Waqafnya mim, artinya wajib berhenti. Jika waqaf, implikasi maknanya bagaimana? Jika wasol, implikasi maknanya bagaimana? Jika dibaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, artinya apa? Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah saja. Artinya mengerti takwil itu hanya Allah. Lalu kenapa kita belajar ilmu tafsir dan takwil sekarang? Lalu dikatakan bahwa yang mengerti takwilnya itu hanya Allah. Kan gitu kan? Logika berpikir kita. Ya, ternyata ada pemahaman lain, yaitu ulama yang membaca wasol. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil. Sehingga implikasi maknanya,
Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, disinilah kemudian kita belajar ilmu takwil itu karena kita termasuk warrasikhuna fil ilmi. Allahumma amin. Begitu. Sehingga kemudian implikasi makna ketika dibaca wasol yang mengetahui takwilnya bukan hanya Allah, tapi juga orang-orang yang mendalam dalam pengetahuan. Paham tuh? Fahimna. Amin. Nah, kita akan bahas sekarang tafsir dan takwil. Akar atau pangkal dari pembahasan tafsir dan takwil itu dari ayat tadi itu. Ibnu Jarir at-Tabari dan Mujahid dari kalangan taqaddimin, ulama terdahulu, dia memiliki pendapat bahwa makna tafsir dan takwil itu sama. Berbeda dengan mutakhirin, ya, ulama kontemporer. Mereka mengatakan bahwa tafsir dan takwil itu berbeda. At-tafsiru huwa bayanul muradi bil lafzi. Tafsir adalah menjelaskan sesuatu yang dimaksud oleh lafaz. Sementara at-takwil huwa bayanul muradi bil makna. Takwil adalah menjelaskan sesuatu yang dimaksud oleh makna. Dengan kata lain, tafsir membahas zahir lafaz tentang majaz, tentang nasah, mujmal, am, khos. Sementara takwil membahas batin lafaz. Membahas makna yang lebih mendalam dari sekedar batin, dari sekedar zahir. Itu. Jadi kalau tafsir itu dia menjelaskan yang dimaksud oleh lafaz itu bagaimana? Misalnya tadi qul huwallahu ahad. Ya ahad itu ya ahad. Satu itu selesai. Sementara kalau takwil bayanul murad bil ma'ani. Dia menjelaskan sesuatu yang dimaksud oleh makna. Tadi ketika kita baca surah berapa tadi yang di awal tadi? Tentang wajah Allah tadi. Maka di situ berlaku kaidah pentakwilan. Menawilkan wajah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu rusak kecuali wajah Allah. Wajah Allah itu apakah kemudian kalau dimaknai secara zahir wajah ya wajah. Meski laisa kamitslihi syai'un. Meski wajahnya Allah itu tidak seperti wajah-wajahnya. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Di Quran surah Al-Qasas ayat 88 tadi. Kullu syai'in halikun ila wajah. Maka kalau ditakwilkan, berarti bergeser dari makna lafaz ke makna maksud makna. Jadi makna dari makna zahir ke makna batin. Maksudnya wajah itu kekuasaan. Kekuasaan Allah. Misalnya begitu. Contoh firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 95. Berbunyi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yukhrijul hayya minal. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jika ayat ini diartikan Allah mengeluarkan burung yang bernyawa dari telur yang mati tidak bernyawa, maka ini tafsir. Ya. Mengeluarkan ayam, anak ayam dari telur. Ayam itu kan berasal dari telur. Dari mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Telur itu kan mati. Begitu keluar ayam, ayamnya hidup. Maka ini namanya tafsir. Tapi jika diartikan Allah mengeluarkan orang mukmin dari orang kafir atau orang berilmu dari orang bodoh, ini namanya takwil. Itu ada di kitab At-Ta'rifat karya Al-Surjani. Contoh lain misalnya, firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 14.
Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kalau diartikan Allah benar-benar mengawasi segala perilaku para hambanya, maka ini tafsir. Tapi kalau diartikan Allah memperingatkan para hambanya yang telah meremehkan dan melalaikan perintah Allah, baru ini namanya takwil. Jadi satu ayat bisa mengandung tafsir, bahkan bisa mengandung takwil. Tafsir itu maknanya dekat, takwil itu bisa jadi maknanya jauh, lebih dalam dari tafsir. Perbedaan tafsir dan takwil. Jika dikatakan takwil adalah menafsirkan perkataan dan menjelaskan maknanya, maka tafsir dan takwil adalah sama. Kalau takwil itu menafsirkan perkataan dan menjelaskan makna, berarti takwil itu adalah sama dengan tafsir. Jika dikatakan takwil adalah esensi dari suatu perkataan, maka tafsir dan takwil berbeda jauh. Karena tafsir merupakan syarah dan penjelasan bagi suatu perkataan, artinya masih berada di dalam pikiran manusia. Sementara takwil adalah esensinya perkataan, yaitu sesuatu yang berada di alam realita. Tafsir adalah apa yang telah jelas di Al-Quran atau Al-Hadis, sedangkan takwil adalah apa yang disimpulkan oleh ulama. Kalau tafsir, hampir orang banyak bisa mengetahui. Tapi kalau takwil, hanya ar-rasikhuna fil ilmu. Hanya orang-orang tertentu, para ulama yang keilmuannya benar-benar merasuk di dalam dirinya. Perkembangan tafsir hingga takwil. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling mampu memahami Al-Quran. Mereka dekat dengan Rasulullah SAW dan menguasai bahasa Arab. Mereka juga menyaksikan situasi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa tatkala Al-Quran diturunkan. Meskipun demikian, pemahaman mereka berbeda-beda dan kemampuannya dalam menafsirkan bermacam-macam. Satu sahabat dengan sahabat yang lain berbeda-beda dalam menafsirkan suatu ayat tertentu. Karena kemampuan mereka yang bermacam-macam. Sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Sesuai dengan penguasaannya terhadap bahasa Arab dan tingkat kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Sahabat yang dekat dengan Rasulullah dengan sahabat yang jauh dengan Rasulullah tentu lebih banyak maklumahnya dari yang dekat daripada yang jauh. Di antara para sahabat yang masyhur dalam penafsiran adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Tafsir para sahabat ini merupakan tafsir yang paling tinggi. Jenis tafsir yang paling tinggi derajatnya. Karena kemampuan mereka mengkaitkan berbagai makna dengan makna lain sangat baik. Akal mereka sangat kuat dan cerdas. Tafsir para sahabat itu. Karena mereka langsung hidup bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang masa tabi'in. Ada Mujahid, ada Alqa bin Abi Robah, Ikrimah, Maula Ibnu Abbas, Said bin Jabir, dan lain-lain. Mereka semua thiqah. Mereka belajar langsung kepada para sahabat. Sumber mereka dalam penafsiran adalah tafsir para sahabat. Dari guru-guru mereka. Qaul sahabat. Ijtihad para sahabat. Perkataan-perkataan para sahabat. Juga ijtihad dalam pertimbangan nalar mereka sendiri. Mereka masih dekat di masa Rasulullah. Mereka masih dekat dengan masa Rasulullah. Abdul Qurni walladzina yalunahu walladzina yaluna. Sebaik-baik masa adalah masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian diikuti oleh masa setelah mereka, yaitu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu. Pada awalnya tafsir yang ada yang dinukil dari Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mencakup semua ayat Al-Quran. Mereka hanya menafsirkan ayat-ayat yang sulit difahami bagi umat yang semasa dengan mereka. Kalau ada pertanyaan tentang ayat ini, hukumnya ayat ini tentang apa, baru dijelaskan. Itu berarti penjelasan itu berarti tafsir.
Kemudian tantangan kehidupan semakin bertambah seiring dengan bertambah jauhnya hidup umat dari masa Nabi SAW dan para sahabat. Lebih-lebih wilayah Islam juga semakin luas. Maka kebutuhan terhadap tafsir pun semakin urgent. Pada awalnya, mufassirin menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang berkorelasi. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Atau dengan hadis Nabi. Misalnya tafsir Ibnu Katsir itu kan banyak hadis-hadisnya. Berarti ayat ditafsirkan dengan hadis. Mereka melakukan penafsiran dengan menyajikan sumber-sumber riwayat. Ada isnad dari. Penafsiran ini biasa disebut dengan tafsir bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur. Karena ada periwayatannya. Ada sumber-sumber periwayatannya. Namun dalam fase berikutnya, seiring dengan berkembangnya wilayah Islam dan fakta-fakta baru yang ditemukan, muncullah tafsir birro'yi, yaitu ulama menafsirkan ayat dengan pendapat akal mereka. Penafsiran dilakukan dengan menduga-duga. Yang dimaksud Allah begini dan begitu. Padahal mereka bukan Allah, kita bukan Allah. Tapi ketika membaca ayat Al-Quran, kita menduga-duga. Kira-kira maksud Allah apa begini. Nah itu kalau kemudian terungkap dengan perbuatan maupun ucapan, namanya tafsir. Tafsir yang seperti itu namanya tafsir birro'i. Dinamika sejarah pemikiran Islam terus berlanjut. Sampai kemudian muncullah ilmu takwil. Dinamika sejarah pemikiran Islam sedemikian ini muncul karena pembahasan yang hidup. Baik pada ayat-ayat Al-Quran yang menjadi informasi awal, maupun pada fakta yang berusaha diindra. Sehingga menjadi disiplin ilmu baru, yaitu ilmu takwil. Itu. Iwani Fidin rahmatullahi alaikum, meski Al-Quran turun 14 abad yang lalu, 30 juz selesai, nggak turun lagi. Bukan berarti Al-Quran itu kemudian berhenti. Berhenti dari sisi tidak sesuai dengan perkembangan zaman misalnya. Coba bayangkan yang diturunkan 14 abad yang lalu, masa mau digunakan untuk mengatur kehidupan sekarang? Kan nggak mungkin. Nah, itu pemahaman yang salah. Memang secara physically Al-Quran 30 juz nggak mungkin ada tambahan 1 juz, 2 juz lagi. Tidak ada Al-Quran juz 31, tidak ada. Surah-surahnya juga sudah 114 surah. Nggak ada surah yang ke 115, 100, nggak ada. Dari sisi fisik memang begitu. Bahkan sekarang sudah tercetak, terjilid dalam mushaf. Mushaf yang tersebar hampir di seluruh penjuru ada. Itu sisi fisik. Tapi dalam konteks makna, Al-Quran masih hidup sampai sekarang. Informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran sebagai maklumah sabiko, itu bisa membangkitkan kita. Selain memang realitas fakta yang kita indra ini juga hidup juga. Misalnya dulu tidak ada handphone, sekarang ada handphone. Dulu belum bisa Zoom, sekarang bisa Zoom misalnya. Kemajuan teknologi itu fakta yang kita indra yang hidup. Tapi semua yang hidup dari realitas yang kita indra ini tidak bisa lepas dari pantauan Al-Quran sebetulnya. Di Al-Quran makna-maknanya juga hidup juga. Gitu. Kalau orang liberal menganggap Al-Quran sudah berhenti sehingga tidak layak untuk dijadikan sumber hukum, jadikan panduan kehidupan sekarang. Karena Al-Quran sudah kadaluarsa kata mereka. Naudzubillah subhanallah. Enggak begitu. Al-Quran meski 30 juz 114 surah itu final, tapi kefinalannya itu tidak menutup adanya makna-makna yang sangat luas. Adanya makna-makna yang bisa digali, yang dengan digali itu, oleh istilah usul fikih, ijtihad, yang dengan ijtihad itu menyelesaikan problema kehidupan kekinian. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Iwan Fidin, warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi
presentasi saya terkait tafsir dan takwil sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar. Sebetulnya ini kelanjutan dari materi kemarin, ya. Barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusikan, kita dialogkan. Silahkan, ada pertanyaan. Kalau tidak ada berarti ya selesai. Kuliah kita selesai, sebentar saya cek dulu di WA. Materi sudah saya share di grup WA. Teman-teman silahkan download ya. Bisa dibaca ulang. Dan tayangan kita ini, kuliah kita ini direkam. Sehingga nanti bagi yang belum bisa mengikuti online secara live, bisa mengikuti rekamannya di YouTube, di channel YouTube Ramadan di Hambara, RDH ke-10. Oh iya, kemarin ada pertanyaan ya. Afwan Ustadz ingin bertanya, saya baru tahu kalau makna tafsir tawil itu berbeda. Lantas tafsir Ibnu Katsir itu apakah di dalamnya ada yang termasuk takwil atau semuanya berupa tafsir saja? Kalau tafsir Ibnu Katsir ini termasuk tafsir klasik, tafsir bil maksur tadi yang saya sebutkan, sempat saya singgung, semuanya tafsir. Saya tahu semuanya tafsir. Pada masa Ibnu Katsir hidup belum muncul tentang takwil, itu belum ada. Kemunculan takwil itu setelah bersentuhan dengan filsafat ya, setelah abad 2 Hijriah. Jadi ketika Futuhat kaum muslimin dakwah menyebar sampai ke Romawi, sampai ke Persia, mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran filsafat, di situ ada dialog, ada dialektika, ada diskusi pemikiran Islam dengan pemikiran asing yang sifatnya filsafat tadi. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, misalnya itu kan pembahasan di Ulumul Quran 1 dulu pernah saya sampaikan. Nah, Ibnu Katsir itu hidup setahu saya sebelum abad itu, jadi termasuk kategori ulama klasik. Makanya tafsirnya tafsir bil maksur, bukan tafsir bil ro'yi. Tafsir bil ro'yi itu misalnya tafsirnya siapa? Yaitu Sayyid Qutb, itu tafsir bil ro'yi. Tafsir bicara semua sebelumnya mendalami, tapi pernah di situ diungkapkan, pernah dengar surah Al-Fil tentang ababil, ya, burung ababil itu disebut sebagai misalnya pesawat tempur, pesawat apa ya, sesuai dengan kondisi kekinian. Kontekstualisasinya itu begitu. Jadi ada juga yang menyebut burung ababil itu adalah virus tentara Allah, misalnya begitu. Jadi ketika dia menjelaskan tafsir ayat dengan makna konteksnya, berarti itu bukan lagi tafsir, tapi sudah takwil. Nah, Ibnu Katsir itu tidak begitu. Ibnu Katsir itu, kalau itu ada, tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis. Tafsir bil maksur. Kalau nggak salah, jadi ingat, itu mahar saya nikah dulu tafsir Ibnu Katsir ya, Mia. Ada Umi itu. Astagfirullah.
Jadi begitu ya. Pertanyaannya berarti sudah saya jawab. Saya tidak punya hutang jawaban dari pertanyaan yang kemarin. Saya lunasi sekarang. Itu Zulfa ya. Rada gimana? Sudah jelas. Ada pertanyaan berikutnya. Apa Ustaz? Saya ingin bertanya. Kitab Al-Bidayah An-Nihayah itu berupa tafsir ke iya jenis tafsirnya apa ya Ustaz? Kitab Al-Bidayah An-Nihayah ada unsur bil maksurnya, ada unsur bil ro'yinya. Jadi cerita-cerita akhir zaman itu ada di situ. Bagus, silahkan dibaca. Kalau jadi gini, Iwan Fidin rahmatullahi alaikum, karakter tafsir bil maksur itu lebih banyak nas-nas hadis yang menceritakan ayat dengan hadis atau ayat dengan ayat. Itu bil maksur begitu. Kalau biroi itu lebih pada dominasi pemikiran penafsirnya, mufasirnya. Jadi begitu. Jadi beberapa konten di kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu ada unsur biroinya juga, tapi juga ada unsur bil maksudnya. Sehingga kemudian tidak bisa disebut bil maksur saja atau biroi saja. Ada kemungkinan bil maksur, ada kemungkinan biroi. Tinggal mana yang dominan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, ada lagi? Saya jawab sesuai dengan kemampuan saya ya, sesuai dengan kapasitas saya. Kalau saya tidak tahu, wallahu a'lam, nanti saya tanyakan lagi, saya carikan jawabannya. Dan seandainya jawaban saya salah, saya mohon maaf, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Seluruh hal yang benar itu Iwan Fidin rahmatullahi alaikum, kiranya sudah cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah kita dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.